Jumpa kembali dalam acara TFC. Kali ini kita akan menyimak tulisan Pendeta Ayub Sektianto dalam buku renungan Teens for Christ dengan judul Saling Berbagi dan Berdoa berdasarkan Daniel 2 ayat 17 dan 18 bersama saya Ujun Junaidi. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami memohon hikmat-Mu supaya kami dapat memahami firman Tuhan dan mau melakukannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yang akan menjadi pusat permenungan kita adalah Daniel 2 ayat 17. Saya akan bacakan untuk kita semua. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael, dan Azaria, teman-temannya. Demikianlah firman Tuhan bagi kita sekalian. Pandemi COVID-19 membawa dampak dan krisis bagi seluruh kalangan, tidak terkecuali kaum remaja. Masa remaja yang semestinya dipenuhi beragam aktivitas, berteman, bersosialisasi, dan bertemu banyak komunitas harus dilewati dengan diam di rumah. Teknologi tentu sangat membantu, namun pertemanan virtual tetap tidak dapat menggantikan perjumpaan langsung. Kejenuhan mengikuti sekolah daring, pergumulan kesehatan mental karena masalah pribadi dan juga keluarga, serta kebingungan karena arus informasi yang deras adalah contoh tantangan remaja saat ini. Menghadapi segala beban pergumulan ini, remaja membutuhkan sahabat, bahkan komunitas untuk saling berbagi beban pergumulan. Kelompok yang menjadi tempat curhat solutif dan membangun pun sangat dibutuhkan. Sebagai seorang muda, Daniel juga pernah menghadapi tantangan berat. Ia adalah tawanan perang kerajaan Babel yang bertugas sebagai pegawai istana Raja Nebukadnezar. Kita bisa membaca di Daniel 1 ayat 6. Suatu ketika ia menghadapi peristiwa sulit yang mengancam nyawanya. Sang raja bermimpi dan sangat gelisah di ayat 1. Para peramal, ahli jampi, dan orang-orang berilmu telah dikumpulkan di ayat 2. Mereka diminta untuk menyebutkan apa mimpi raja dan menjelaskan artinya. Kita bisa baca di ayat 3-6. Namun tidak ada seorang pun yang berhasil melakukannya di ayat 10 dan 11. Raja marah besar dan berniat membunuh mereka semua termasuk Daniel. Kita bisa mendapati keterangan di ayat 13. Menghadapi situasi gawat ini, Daniel minta diberikan waktu untuk menafsirkan mimpi raja. Hal ini disetujui. Ayat 14-16. Untunglah Daniel memiliki sahabat dan tim yang dapat dipercaya untuk berbagi beban. Ia menemui Hananya, Misael, dan Azaria di ayat 17. Sebagai tim, mereka kompak berdoa dan meminta pertolongan Allah. Ayat 18. Allah mengabulkan doa mereka. Mimpi raja dan artinya disingkapkan, mereka pun selamat. Teens, bangunlah partner atau komunitas yang positif dan saling percaya supaya kita dapat berbagi kisah dan saling menguatkan meskipun itu terbatas secara virtual. Mulailah dari komunitas remaja tempat kita berjemaat. Demikianlah renungan hari ini. Yuk kita doa lagi. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang menyapa dan mengingatkan kami untuk membangun komunitas yang produktif, yang solutif, yang saling menguatkan. Kiranya Tuhan juga memakai kami sebagai rekan-rekan agar kami dapat saling menguatkan satu dengan yang lain. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan hari ini. Jangan lupa bagikan renungan ini kepada siapapun. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450
305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.